Balik lagi di Berangkat, berita hangat dan juga singkat. Dan berita kali ini datang dari sebuah brand Panasonic Lumix, di mana mereka mengeluarkan sebuah kamera baru, dan kamera ini bernama Lumix G100 alias G100. Dan Lumix G100 ini emang dikhususkan buat teman-teman yang vlogging mania katanya. Jadi buat para vlogger, buat yang memang konten kreator yang banyak ngevlog. Gimana sih? Ya kayak gitu. Mungkin ini jawaban dari tantangan Sony mengeluarkan Sony ZV-1 yang kemarin aku juga pernah bahas beritanya di sini. Dan kita akan langsung aja, apa sih keunggulannya G100 yang dikeluarkan oleh Lumix ini. Dan sebenarnya nggak jauh beda sama seri-seri yang sebelumnya. Aku pengguna Lumix dan aku udah merasakan beberapa karakter kameranya Lumix dari seri GF, GX sampai GH aku udah ngerasain, dan seri G juga aku udah ngerasain. Jadi hampir semua karakternya kamera Lumix itu yang Micro Four Third ya, yang Micro Four Third tuh hampir semua karakternya tuh karakternya tajam, tajam, karena memang mostly dipakai untuk video, dan sudah tidak diragukan lagi reputasi Lumix di sisi videonya. Nah, Lumix G100 ini apa sih spesifikasinya? Kalau kita compare head to head sama ZV-1, kita akan bisa melihat kalau sebenarnya ada beberapa fitur yang mungkin sedikit lebih unggul daripada ZV-1. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, sensornya. Sensor dari si Lumix G100 ini menggunakan sensor Micro Four Third. Sensor yang sama yang dipakai dari seri GH mereka alias professional lineup mereka untuk di lineup MFT Micro Four Third. Dan sekarang sampai di seri yang vloggernya mereka pakai MFT juga. Jadi ada di sini sensornya MFT dan menggunakan 20 megapiksel. Dimana kalau seri GF yang lama-lama itu masih pakai 16 megapiksel, sekarang dia pakai 20 megapiksel. Bisa merekam sampai 4K 30p dan 1080 juga bisa, sampai 120 frame per second slow motion. Si LSR ini juga kalah karena 120 nya dia cuma di 720, sedangkan dia sampai di Full HD. Mechanical shutter 1/500 memang nggak terlalu fantastis, tapi electronic shutternya bisa sampai 16.000. Dan saya dikasih juga sama Lumix untuk G100 ini masih pakai lensa kit yang dipakai di seri GF, yaitu 12-32 mm, dimana kalau equivalensinya, kalau misalkan di full frame kan equivalensinya dikali 2 berarti 24 64 32 ya, 12 32 24 64 ya, hampir mirip dengan 24 70. Dan sebenarnya di sini yang menarik adalah satu fitur yang memang dibawa oleh Lumix untuk disematkan di G100 adalah Ozo namanya. Jadi kayak mikrofonnya surround. Jadi bukan surround, sebenarnya lebih ke arah multi omnidirectional. Omnidirectional tuh hampir semua posisi atau semua arah kita bisa ngomong. Jadi misalkan kita lagi nge-shoot kayak gini nih, lagi di depan kamera, dia akan aktif, mic yang paling depannya dia akan aktif. Tapi begitu kamera kita putar ke belakang dan selagi shoot produk, akan ada mic yang belakangnya akan aktif. Kalau misalkan aku pakai shotgun mic kayak gini, misalkan aku nge-shoot produk, ketika aku ngomong suaranya gainnya nggak akan sebesar ketika kameranya madep ke depan. Jadi ya itu kendala kalau misalkan vlogger lagi lagi kemana nih, ini lagi ada apa ya, begitu dia menunjuk ke satu tempat, posisi mic akan directional langsung ke depan kamera, dan itu akan bikin ketika kita ngomong dari samping atau dari belakang, suaranya akan lebih kecil. Dan ini di address dengan solusi dari Lumix, yaitu omnidirectional mic. Genius. Nah, untuk tesnya sendiri aku juga nggak pegang unitnya, tapi kalau kalian pengen tahu, banyak sebenarnya reviewnya di YouTube udah banyak keluar, dan itu suaranya surprisingly bagus gitu, dan ya fungsi dengan baik dan benar lah, tanpa harus kalian pakai shotgun mic. Tapi ada juga hot shoe dan juga colokan mic 3,5 mm untuk kalau kalian pengen pakai shotgun mic ataupun pakai wireless mic yang lebih proper, itu juga bisa dipakai. Nah, selain itu ada juga
di sini Vlog L. Kenapa? Ini pertanyaanku ya. Pertanyaanku selalu kenapa kamera-kamera entry itu dicoba dipasangkan lock profile? Apakah para vlogger punya niat lebih buat color grading footage mereka? Yang mana kalau aku lihat dari faktanya di sini sebenarnya Lumix G100 itu bitrate-nya maksimum di, ini aku punya catatannya, 100 megabit per second untuk 4K, dan 4K mereka itu crop, udah mah MFT di crop. Jadi ya ada sedikit banyak kompensasi yang dilakukan untuk kalian bisa nge-record 4K di Vlog L dan crop. Dan sedangkan untuk 1080 nya hanya 20 megabit per second untuk bitrate-nya. Vlog L di GH5 sangat reasonable karena bitrate dia itu di atas 150 megabit per second semua, dan 4K nya bisa sampai 400 megabit per second. Jadi ya 400 ya kalau nggak salah, koreksi kalau salah. Jadi ya Vlog L itu berfungsi dengan baik di kamera itu, sedangkan untuk di kamera entry bahkan seri G pun jarang ada yang Vlog L, kecuali G9 yang udah mulai ada upgrade firmware-nya. Dan kenapa Lumix menyematkan di sini gitu, di G100 ini? Apakah ini jawaban untuk S-Log yang ditaruh di ZV-1? Nah, sebenarnya di video sebelumnya kalau kalian belum nonton, aku juga di ZV-1 agak sedikit protes kenapa naruh S-Log di sensor 1 inci gitu, sensor yang bahkan di bawah micro four third. Kenapa gitu, kenapa harus ditaruh S-Log? Apakah sesignifikan itu buat footage-nya? Aku belum pernah pegang juga, tapi ya kalaupun ada kesempatan nanti kita akan coba gimana sih S-Log di Sony ZV-1. Jadi dari comparisonnya, dari kompetitornya memang ZV-1 diarahkan ke sana, tapi untuk market sekarang masih ada contender dari Canon yaitu G7 Mark III. Jadi Canon G7 Mark III itu masih jadi salah satu yang mungkin pilihan utama para vlogger ya sekarang, karena autofocusnya yang pertama, ada ZV juga autofocusnya bagus, dan kebetulan Lumix masih pakai depth for defocus yang pakai contrast based autofocus, bahkan di G100 juga masih pakai. Jadi ya berdoa aja, semoga, sebenarnya ada rumor-rumor Lumix mau mengeluarkan sistem autofocus baru yang mungkin akan jauh melebihi dual pixelnya Canon ataupun face detect-nya Sony. Who knows, kita nggak tahu. Jadi mungkin gitu aja beritanya ya, semoga terinfokan dengan baik dan benar, dan sampai ketemu di berita selanjutnya.